lagi latihan jarak 60 meter dari 7 arrow masuk 2 poin 10. Alhamdulillah. Ini karena jarang latihan jarak segitu, jadi masih belum grouping. Banyak banget yang nanya di sosial media, saya tuh pakai busur berapa lbs. Jadi sekarang saya pengen ceritain ke teman-teman. Dari sejak Agustus 2020 saya mulai belajar memanah horsebow. Saya pakai busur yang paling ringan dulu. Jadi saya pakai busur waktu itu kalau nggak salah 30 lbs. Cuman sekarang nggak tahu di mana busurnya karena udah lama dan udah nggak pernah dipakai lagi. Setiap 2 bulan naik sekitar 10 lbs lah. Jadi 2 bulan pertama saya pakai 30 lbs. Udah gitu saya naik ke 40 lbs yang busur hitam yang saja itu. Kemudian itu pakai kurang lebih 4 bulan, kemudian naik lagi ke busur 45 lbs, 50 lbs, dan sekarang mulai pakai yang 60 lbs. Jadi bertahap. Ini sekarang saya bawa ada 3 busur yang saya pakai sehari-hari, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi saya kalau pakai misalnya busur buat jarak dekat sekitar 30 sampai 40 meter, saya pakai busur yang ini. Yang tatar, yang ini 50 lbs di 28. Ini busur tatar, kebenaran ini adalah hadiah dari teman saya, bukan beli. Jadi enak dipakai. Kalau udah pakai yang 60 meter atau 50 meter, saya selain pakai ini juga suka pakai yang ini, yang 60 lbs. Ini busur Turkish 60 lbs. Ini busur bending biasa. Dan juga enak karena kalau misalnya udah 50 meter itu pakai busur yang ringan cenderung elevasi itu jadi kayak parabola gitu, kurang lurus. Nah kalau pakai yang 60 agak lumayan lurus, apalagi kalau ditariknya lebih dari 28 inci. Saya narik paling 27-28, nggak pernah lebih dari 28 karena pertama biar busurnya awet, kedua emang kemampuannya segitu. Nah kalau buat fast shooting itu belajar nembak cepat tanpa dibidik, tanpa di aiming. Kalau bahasa teman-teman memanah itu, saya pakai busur yang agak ringan. Ini 35 lbs. Ini Ottoman 35 lbs, bending juga biasa. Dan kenapa pakai yang ringan? Karena dia biar gampang nariknya, fast shooting dan jaraknya dekat. Fast shooting itu standarnya 15 meter, 20 meter, rata-rata sih 15 meter. Dan modelnya kan cepet, jadi ada blind knocking, masukin anak panahnya nggak dilihat, kemudian ditarik langsung ke sasaran pakai insting, jadi nggak pakai aiming. Nah 3 busur inilah busur favorit saya yang selama ini saya pakai. Udah sekitar 2 bulan terakhir saya pakai ini bertiga, tergantung kebutuhan. Sebetulnya di luar sana banyak banget para pemanah-pemanah yang udah ahli, yang udah pro. Saya cuman pengen sharing motivasi aja, motivasi memanah. Jadi dulu sebelum memanah saya punya asma yang lumayan sering kambuh. Kalau udah kambuh kata orang Sunda tuh bengek ya, sampai bunyi gitu. Dan suka kambuhnya tuh waktu subuh. Jadi dulu kalau bangun mau sholat subuh itu pasti nggak bisa ngimamin. Pernah beberapa teman-teman pemuda hijrah nyaksiin pas Ramadan kalau saya ngimamin Qiyamul Lail itu pasti bunyi di suara sound, di suara mic itu ada suara sesak gitu. Dan itu udah ke terapi, udah ke dokter, belum terlalu banyak perubahan secara signifikan. Kata terapis sih harus ada kayak exercise, harus ada kayak gerakan senam yang supaya memperlebar dada, tulang dada gitu. Jadi lapang dada kali ya. Biar lebih lapang dada harus ada exercise kayak gitu. Nah kalau untuk senam atau exercise kan kayak agak males ya. Akhirnya alhamdulillah pas sudah ketemu memanah horsebow, nggak sengaja, ternyata itu bisa juga buat terapi asma. Sehingga sejak saya main panahan, alhamdulillah sampai sekarang saya hampir nggak pernah lagi kambuh. Luar biasa, mau dingin, mau habis bersin, mau kena debu, udah nggak alergi lagi untuk kambuh asma. Itu satu motivasinya. Yang kedua adalah dalam memanah itu kan sebetulnya ada 2 model ya, ada 2 goals. Ada orang yang memanah karena pengen nyaman dan akurasi, sehingga dia memilih busur-busur yang ringan 40, 45, yang penting bisa nyaman dipakai dalam turnamen dan akurasi.
Ada juga goalsnya itu memanah pengen ngerasain kehebatannya Nabi dan para sahabat, atau teladan Nabi dan para sahabat, sunnah Nabi dan para sahabat. Kalau goals yang kedua ini, memanah itu bukan untuk hanya akurasi dan kenyamanan. Memanah itu tujuannya dua, war sama hunting. Itu tujuan Nabi dan para sahabat memanah. Sehingga untuk bisa memenuhi tujuan itu pasti harus pakai busur-busur yang berat. Kalau bahasa di pemanah itu mereka nyebutnya warbow lah. Jadi ada busur khusus perang. Kenapa pakai yang berat? Supaya bisa menembus baju-baju zirah musuh. Kebayang nggak pakai busur yang 45 lbs atau 35 lbs untuk menembus baju zirah? Itu kayaknya nggak ada dalam sejarah. Soalnya itu mah untuk latihan doang. Kalau untuk ngerasain sunnah Nabi dan sahabat, itu harus pakai yang bisa nembus baju zirah. Dan menembus baju zirah itu biasanya warbow di atas 80 lbs. Itulah motivasi saya kenapa make dalam hitungan 1 tahun saya udah pakai yang 60, karena bukan pengen sok-sok jagoan sih, pengen ngerasain kuah. Karena kata Nabi kekuatan itu ada di dalam memanah. Maka kalau kita pengen ngerasain yang namanya kekuatan, ya belajar memanah dengan busur-busur yang berat. Jadi membiasakan diri aja pakai yang 60 walaupun masih kerasa berat. Sampai nanti mudah-mudahan target saya sih 2 bulan lagi saya mau pakai yang 70. Kemudian 4 bulan kemudian pakai yang 80. Kalau belum dapat 80 buat saya sih belum jadi archer. Saya harus pakai yang 80, jarak di atas 50, 60, 70. Kalau di Fetih Kupasi di Turki itu turnamennya udah 70 meter dan akurasinya udah bagus. Itu targetnya. Yang kedua buat hunting. Kalau buat hunting itu kita baca cerita Sa'ad bin Abi Waqqas sama Hamzah. Hamzah itu kan hunters ya. Hamzah paman Nabi itu seorang pemburu. Dan tahu nggak apa yang diburu sama Hamzah? Dia bukan berburu babi atau rusa. Ini yang luar biasanya, kerennya Hamzah nih, dia berburu singa. Kebayang kulit singa dengan apa namanya, surai ya, yang tebal, yang otot semua. Itu kalau ditembak pakai busur-busur ringan nggak akan tembus. Yang ada justru kita yang diserang balik sama singa. Saya pernah nonton sebuah film di Afrika. Ada hunters dari Eropa datang memburu singa di Afrika. Dia pakai kumpon sekitar 80 lbs. Jadi busur kumpon itu busur udah modern, teknologinya udah canggih, 80 lbs. Jadi udah warbow juga sih. Nah, nembak singa nih. Ada 3 pemburu nembak singa, singanya lagi tidur lagi, bukan lagi jalan atau lagi lari ya, lagi tidur. Ditembak pakai kumpon 3 arrow. Karena kumpon itu kan nggak bisa refill cepat ya, jadi satu-satu. Kalau horsebow kan dia bisa fast shooting. 3 arrow, 3 penembak, nembak singa kena. Ada yang kena di perut, ada yang kena di kaki, ada yang kena di hampir di leher gitu, di lengannya. Itu singa pas kena kaget, bangun nyerang hunters. Jadi kayak seolah-olah nggak terluka, berdarah sih, tapi biasa aja singanya, malah mau nyerang. Akhirnya ditembak pakai senapan laras panjang, pas di kepala baru singanya terkapar dan itu pun nggak langsung mati. Itu kekuatan singa. Saya langsung ngebayang Hamzah berburu singa pakai horsebow. Kira-kira berapa lbs untuk merobohkan seekor singa padang pasir. Dan berapa kali nembak? Gak mungkin cuma sekali. Hamzah pasti pakai warbow berat banget busurnya dan fast shooting berkali-kali dan di atas kuda. Jadi berburu singa di atas kuda, fast shooting, bisa jadi pertama singanya dia dari belakang, udah gitu dia dari depan. Artinya dia bisa manuver di atas kuda, atraktif. Itulah skill memanahnya seorang Hamzah. Maka itulah yang jadi motivasi saya pengen belajar memanah, pengen ngerasain hebat banget ya Nabi dan sahabat. Walaupun kita nggak akan sampai di level itu pastinya, jauh banget. Tapi setidaknya mencoba warbow, busur berat, kemudian nanti konsepnya hunting, belajar berburu. Walaupun di sini mungkin nanti kalau kita mau ada trial berburu babi ya, kalau di sini babi liar, babi hutan, berburu itu baru nanti kita sampai ke goals dari memanahnya Nabi dan para sahabat, yaitu merasakan kekuatannya. Jadi buat teman-teman gak usah merasa berkecil hati, memanah itu gak susah kok. Saya cuman setahun alhamdulillah udah bisa pakai busur 60, walaupun belum jago-jago amat, tapi lumayan udah nyaman, udah mulai bisa nembak jarak 50 dan 60 meter, udah tahu bidikannya atau aimingnya. Tinggal nanti kalau ada rezeki dan kesempatan saya pengen belajar langsung ke Habib Qori
mudah-mudahan dapat riwayat atau sanad memanah. Tapi saya nggak mau datang ke Habib Khori dalam keadaan kosong, nggak punya modal apa-apa. Saya pengen datang ke sana itu udah punya modal, udah membiasakan memanah. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar memanah, satu, niatkan karena Allah, yang kedua pengen ngerasain hebatnya Nabi dan sahabat. Gimana kita kayak gini aja udah ngeluh, apalagi dikasih busur-busurnya sahabat. Jadi ibaratnya kalau kita pakai busur 45 di zaman sahabat kayaknya bakal diketawain kali ya, karena itu busurnya anak SD kali di zaman mereka. Tapi nggak apa-apa, beda goals sih. Mungkin sekarang teman-teman pakai busur segitu untuk turnamen atau untuk ngerasain nyaman, akurasi aja. Tapi saya pribadi motivasinya bukan itu. Saya bukan pengen jadi juara memanah, bukan pengen ikut olimpiade, bukan pengen dikenal sebagai pemanah hebat, bukan. Cuman pengen ngerasain hebatnya Nabi dan sahabat. Makanya motivasinya harus pakai busur yang berat supaya lebih ruju lah, cowok banget gitu kalau kata Ricci. Mudah-mudahan kita bisa semangat memanah dan menjadikan ini sebagai olahraga hobi kita untuk bisa dapat sunnah dan dapat kesehatan baik fisik maupun mental kita. Barakallahu fikum.